Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, sebab Engkau yang mengerjakan segala kebaikan kepada kami. Kasih setia dan damai sejahtera Allah limpah. Saatnya pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Kemiskinan. Injil Matius telah mencatat di dalam pasal yang ke-6, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius ingin menyampaikan kepada pembacanya, kepada gereja, kepada umat-umat ketebusan Allah sendiri, bahwa sesungguhnya hati itu merupakan pusat dari kehidupan ini. Ketika hati itu condong kepada satu oknum yang disebut materi, maka seluruh perhatian dan hidupnya ada di sana. Tetapi sebaliknya, ketika yang terpenting, yang terutama itu adalah Tuhan, maka Tuhan itu menjadi yang terutama. Di antara kedua bagian ini harus ada salah satu yang menjadi utama dan yang lain terabaikan. Nah, sekarang tinggal pilihan kita ada di mana. Bukankah Perjanjian Baru juga menyatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya, kita cenderung kepada yang satu dan mengabaikan membenci yang lain. Sebaliknya, kita membenci yang satu, mengasihi yang lain. Hal itu selalu terjadi. Itu sebabnya ketika Salomo katakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bagi orang yang memiliki harta benda, bagi orang-orang yang kaya tidak salah menjadi kaya. Tetapi persoalannya yang diangkat di sini adalah mereka menganggap kota kuat mereka adalah harta bendanya. Ini yang salah. Bukankah di dalam Mazmur 127 berkata ayat 1 dan seterusnya, bahwa sia-sia kita mempercayakan diri kepada hal-hal material di dunia ini. Sia-sialah kita bangun pagi-pagi, sia-sialah semua kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 3 juga menyatakan demikian. Kalau kita menganggap kekayaan itu sebagai sebuah kota yang kuat dipertahankan. Karena fluktuasi, karena situasi yang terjadi di dunia ini cepat mengalami perubahan, maka sesaat bisa menjadi peningkat, dalam saat yang sama bisa menjadi penurunan yang hebat. Tidak ada yang dapat disebut menjadi kota yang kuat di dunia ini, apalagi sebuah harta. Sekali lagi, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bagi mereka harta itu adalah sesuatu yang terutama. Padahal sekali lagi saya katakan begini, kota kekuatan orang kaya bukan pada hartanya. Tetap kekuatan orang kaya itu adalah pada keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika hanya menganggap harta itu sebagai kota yang terkuat, maka sesungguhnya disitulah tempat kerapuhan dia. Istilah Daud,
Dia seperti seorang yang berdiri di batu yang licin. Dalam waktu yang sesaat pasti dia akan mengalami kejatuhan. Tetapi selanjutnya, tetapi orang yang menjadi kebinasaan, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Ini pun merupakan sebuah kesalahan. Kemiskinan dianggap oleh orang-orang susah sebagai sebuah kebinasaan. Ini pun salah. Tidak ada orang-orang yang miskin terbinasakan. Sekali lagi, janganlah kita menganggap kekayaan dan kemiskinan itu sebagai sebuah senjata yang menghabiskan. Di mana kita berharap, di mana kita percaya kepadanya. Satu-satunya alasan tempat kita berlindung dengan aman dan kita membuat kota yang kuat adalah bukan kekayaan, bukan kemiskinan yang membinasakan, tetapi adalah Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya taruhlah keyakinan yang kokoh di dalam hidup ini bahwa Tuhan harus menjadi satu-satunya prioritas utama kita di atas harta, di atas segala kemiskinan kita. Karenanya, mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan